Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Saya salah satu perwakilan kelompok mata kuliah manajemen investasi. Pada kali ini, kita akan membahas mengenai eksistensi emas sebagai benteng terakhir dalam menghadapi inflasi dan ketidakstabilan ekonomi global, yang tentunya sangat penting bagi kami agar dapat mengetahui bagaimana caranya mengatasi adanya inflasi tersebut. Bersama saya kali ini, sebelum memasuki pembahasan inti, mari kita ketahui terlebih dahulu seputar inflasi emas. Sebelum itu, apa sih yang kalian ketahui hubungan inflasi dengan emas? Ya, untuk kali ini, terlebih dahulu mari kita bahas keduanya. Emas dan inflasi saling berkaitan. Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Nah, jika inflasi terjadi, dolar biasanya menguat dan rupiah melemah. Namun hebatnya ketika inflasi terjadi, emas akan semakin meroket harganya. Jadi, di saat terjadi inflasi, sangatlah tepat menyimpan kekayaan. Aset kamu menjadi emas. Ini dilakukan agar nilai uang kamu tidak tergerus oleh inflasi. Sebelum lebih dalam membahas tentang investasi emas, kalian harus tahu penjelasan mengenai keuntungan dan risiko dari beberapa instrumen investasi emas. Pertama yaitu emas batangan yang memiliki keuntungan stabilitas nilai, mudah dicairkan, dan keaslian terjamin. Resikonya yaitu resiko kehilangan dan biaya penyimpanan. Yang kedua yaitu tabungan emas yang memiliki keuntungan modal awal yang rendah, mudah dicairkan, dan potensi keuntungan dua arah. Resikonya yaitu ketergantungan pada platform dan biaya administrasi. Yang ketiga yaitu perhiasan emas yang memiliki keuntungan nilai estetika dan fungsional. Resikonya depresiasi nilai dan resiko kerusakan. Yang keempat yaitu sertifikat emas, memiliki keuntungan ketergantungan pada lembaga penyimpanan dan kurangnya kontrol fisik. Yang ketiga yaitu ETF emas, keuntungannya lebih liquid dibandingkan emas fisik, bisa diperdagangkan seperti saham. Biaya pengelolaan biasanya rendah dibanding membeli emas fisik dalam jumlah kecil. Risikonya tidak memiliki emas fisik, kinerja ETF dipengaruhi oleh biaya pengelolaan dan kinerja pasar secara umum. Di sini kami membahas mengenai sebuah kasus inflasi pada 23 Juni 2023 yang terjadi di Singapura. Puncak inflasi terjadi pada tahun 2022 dan semua orang berharap inflasi akan turun dengan stabil di tahun ini. Namun, meskipun inflasi sedikit mereda, nilainya masih tergolong tinggi di sekitar angka 5%. Angka ini jauh lebih tinggi sepanjang sejarah dan menjadi perhatian semua warga Singapura karena berpengaruh terhadap daya beli mereka. Salah satu cara dapat dilakukan untuk melawan inflasi yang terus meningkat adalah dengan berinvestasi pada instrumen yang memiliki lindung nilai terhadap inflasi. Pertanyaannya adalah, apa itu lindung nilai inflasi? Lindung nilai inflasi adalah investasi yang dapat menahan atau meningkatkan nilainya melalui periode inflasi, sehingga meredam dampak buruk dari kenaikan harga. Faktanya, emas sering digunakan sebagai lindung nilai inflasi. Ini karena ketika harga naik, uang tunai kehilangan daya belinya. Sebaliknya, logam seperti emas akan cenderung mengalami kenaikan harga. Pada saat yang sama, kenaikan inflasi seringkali dibarengi dengan kenaikan suku bunga yang menyebabkan penurunan baik di saham maupun obligasi. Misalnya, pada tahun 2022, emas mampu mengungguli kelas aset tradisional yang kuat. Meskipun harga emas turun pada paruh kedua tahun 2022 karena dolar AS atau Amerika Serikat yang kuat, emas mulai meningkat lagi pada tahun 2023.